Bab 7. Persediaan. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran materi bab 7 ini. Setelah nanti mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pentingnya pengendalian dalam persediaan. Mampu menjelaskan 3 asumsi arus biaya dan bagaimana pengaruhnya pada laporan laba rugi dan laporan keuangan. Yang kedua, mampu menghitung biaya persediaan perpetual dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama yang biasa disebut FIFO dan biaya rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mampu menghitung biaya persediaan pada sistem persediaan pertodik dengan menggunakan metode FIFO dan biaya rata-rata tertimbang. Yang keempat, mampu membandingkan dan membedakan penggunaan 2 metode penghitungan biaya persediaan. Yang kelima, mampu menjelaskan dan memberi ilustrasi mengenal pelaporan persediaan di laporan keuangan. Yang keenam, mampu menjelaskan dan memberi contoh perputaran persediaan dan jumlah harga penjualan pada persediaan terhadap pengaturan persediaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan meliputi 2 hal, yaitu melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Lalu yang kedua adalah melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai melindungi persediaan. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen pesanan pembelian, laporan penerimaan dan juga faktur pemasok merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Sebelum lanjut, kita akan membahas tentang pesanan pembelian dan juga laporan penerimaan. Apa sih pesanan pembelian itu? Pesanan pembelian atau purchase order merupakan dokumen yang memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Sedangkan laporan penerimaan atau receiving report adalah dokumen yang harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Pada slide ini, kita masih membahas tentang melindungi persediaan. Perusahaan perlu melakukan berbagai tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan persediaan serta pencurian, baik yang dilakukan oleh pelanggan maupun karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah preventif, yaitu pengendalian yang bersifat pencegahan, dengan tujuan agar kesalahan atau kecurangan tidak terjadi sejak awal. Yang kedua adalah detektif, yaitu pengendalian yang bertujuan untuk mencari kebenaran atau mendeteksi apabila terjadi penyimpangan. Contoh tindakan pengamanan persediaan antara lain menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas, sehingga tidak semua orang dapat masuk. Selain itu, barang-barang yang berharga disimpan dalam lemari terkunci untuk mengurangi risiko kehilangan. Perusahaan juga dapat menggunakan cermin 2 arah, kamera pengawas, serta penjaga keamanan sebagai bentuk pengawasan tambahan. Sekarang kita akan membahas tentang melaporkan persediaan. Dalam proses ini, perusahaan perlu melakukan penghitungan fisik persediaan, atau menghitung langsung jumlah barang yang ada. Penghitungan ini biasanya dilakukan mendekati akhir tahun, supaya data persediaan yang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, perusahaan harus memastikan bahwa kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan benar dan akurat, sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan yang bisa memengaruhi hasil laporan keuangan. Selain jumlah persediaan, biaya perolehan persediaan juga harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dalam pencatatannya, perusahaan menggunakan salah satu dari 3 asumsi arus biaya persediaan, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi-asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Asumsi arus biaya terbagi menjadi 2, yaitu arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Lalu yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Metode biaya persediaan untuk arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya ialah FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Sedangkan metode biaya persediaan untuk arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya ialah biaya rata-rata pertimbangan. Di sini ada ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Diminta asumsikan 3 unit identik dari barang X yang dibeli selama bulan Mei. Di sini terlihat pada tanggal 10 terjadi pembelian 1 unit barang dengan biaya sebesar Rp9.000. Lalu pada tanggal 18 terjadi pembelian 1 unit barang dengan biaya Rp13.000. Dan terakhir di tanggal 24, terjadi pembelian 1 unit barang dengan biaya sebesar Rp14.000. Jadi total pembelian pada bulan Mei ialah 3 unit dengan total biaya sebesar Rp36.000. Lalu untuk harga rata-rata per unitnya ialah Rp12.000 yang didapat dengan cara menghitung total biaya dibagi dengan jumlah unit. Selanjutnya di sini kita akan membahas jika asumsikan 1 unit dijual senilai Rp20.000 pada tanggal 30 Mei.
Pertama kita akan membahas tanggal 10 Mei. Pada tanggal 10 Mei unit terjual dengan harga Rp20.000, sedangkan beban pokok penjualannya sebesar Rp9.000 maka laba brutonya sebesar Rp11.000. Lalu persediaan akhirnya sebesar Rp27.000 yang didapat dari menjumlahkan biaya unit barang yang dibeli pada tanggal 18 dan 24 Mei. Selanjutnya untuk tanggal 18 Mei, unit terjual dengan harga Rp20.000 sedangkan beban pokok penjualannya sebesar Rp13.000 maka laba brutonya sebesar Rp7.000 dan persediaan akhirnya sebesar Rp23.000. Terakhir tanggal 24 Mei, unit terjual dengan harga Rp20.000 sedangkan beban pokok penjualannya sebesar Rp14.000, maka laba brutonya sebesar Rp6.000. Persediaan akhir pada tanggal 24 Mei sebesar Rp22.000. Pada slide ini kita akan membahas metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu, spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit yang terjual adalah berikut. Biaya yang dibebankan pada unit terjual sebesar Rp13.000, laba brutonya sebesar Rp7.000, dan persediaan akhirnya sebesar Rp23.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out yang biasa disebut FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli sedangkan persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Selanjutnya biaya rata-rata tertimbang, di mana beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Nah di sini kita akan membahas tentang metode biaya persediaan. Di sini ada metode FIFO tapi kurang lebih sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya jadi kita langsung membahas metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya rata-rata tertimbang sebesar Rp12.000 yang didapat dari total biaya pembelian unit bulan Mei lalu dibagi jumlah unit barang. Dalam metode biaya rata-rata tertimbang terdapat laporan laba rugi yang mencatat penjualan sebesar Rp20.000, lalu beban pokok penjualan sebesar Rp12.000 yang didapat perhitungan tadi, lalu ada bruto sebesar Rp8.000. Lalu ada laporan keuangan sebesar Rp24.000 yang didapat dari perhitungan rata-rata tertimbang sebesar Rp12.000 lalu dikalikan 2. Selanjutnya kita akan membahas metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual ialah di mana item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar, sedangkan sistem periodik ialah di mana item barang dagangannya sangat banyak, namun nilainya kecil. Selanjutnya kita akan membahas data barang 127B yang digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tanggal 1 Januari persediaan barang 127B sebanyak 1.000 unit dengan biaya Rp20.000. Pada tanggal 4, tercatat penjualan Rp30.000 per unit dengan jumlah unit sebanyak 700. Lalu pada tanggal 10, tercatat pembelian 500 unit dengan biaya sebesar Rp22.400. Lalu pada tanggal 22, tercatat penjualan Rp30.000 per unit sebanyak 360 unit. Lalu di tanggal 28, tercatat penjualan Rp30.000 per unit sebanyak 240 unit. Lalu terakhir pada tanggal 30 Januari, tercatat pembelian sebanyak 600 unit dengan biaya sebesar Rp23.300. Selanjutnya kita akan membahas metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Dalam metode FIFO biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Tampilan ayat jurnal dan akun persediaan perpetual, FIFO. Pada slide ini ditampilkan contoh ayat jurnal dan pencatatan akun persediaan dengan sistem perpetual menggunakan metode FIFO. FIFO atau first in first out berarti barang yang pertama dibeli dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Karena menggunakan sistem perpetual, maka setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat saat itu juga. Di bagian kiri slide, kita bisa melihat ayat jurnal. Saat terjadi penjualan, perusahaan mencatat dua jurnal sekaligus, yaitu jurnal penjualan yang memengaruhi akun piutang usaha dan penjualan, serta jurnal beban pokok penjualan yang mengurangi akun persediaan. Sementara itu, saat terjadi pembelian, dicatat jurnal persediaan bertambah dan utang usaha. Semua pencatatan ini dilakukan secara langsung karena sistemnya perpetual. Di bagian kanan slide ditampilkan kartu persediaan barang 127B. Di sini terlihat pergerakan persediaan mulai dari pembelian, penjualan, hingga saldo akhir. Setiap kali ada penjualan, perhitungan beban pokok penjualan diambil dari persediaan yang masuk lebih dulu,
sesuai prinsip FIFO. Itulah sebabnya harga pokok yang digunakan mengikuti urutan pembelian awal. Dari tabel ini, kita bisa melihat total beban pokok penjualan selama bulan Januari serta saldo persediaan akhir per 31 Januari, yang mencerminkan sisa barang dengan harga perolehan terakhir. Jadi, slide ini menunjukkan keterkaitan antara ayat jurnal, kartu persediaan, dan perhitungan FIFO dalam sistem persediaan perpetual. Selanjutnya metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Tampilan ayat jurnal dan akun persediaan perpetual, rata-rata tertimbang. Pada slide ini ditampilkan contoh ayat jurnal dan akun persediaan dengan metode perpetual menggunakan rata-rata tertimbang. Metode ini mencatat setiap transaksi persediaan secara langsung, baik saat pembelian maupun penjualan, sehingga saldo persediaan selalu terupdate. Di bagian kanan, terdapat kartu persediaan barang 127B yang menunjukkan transaksi selama bulan Januari. Setiap pembelian dicatat dengan jumlah unit, biaya per unit, dan total biaya. Dari pembelian-pembelian tersebut dihitung biaya rata-rata tertimbang, yang kemudian digunakan sebagai dasar penentuan harga pokok saat terjadi penjualan. Saat penjualan terjadi, persediaan berkurang dan perusahaan mengakui beban pokok penjualan berdasarkan biaya rata-rata yang berlaku pada saat itu. Hal ini terlihat pada kolom beban pokok penjualan yang mencatat kuantitas, biaya per unit, dan jumlah biaya. Di bagian kiri, ditampilkan ayat jurnal yang dibuat dari transaksi tersebut. Jurnal mencatat pengakuan piutang usaha dan penjualan, serta pengakuan beban pokok penjualan dan pengurangan persediaan. Selain itu, jurnal pembelian juga menunjukkan penambahan persediaan dan pengakuan utang usaha. Pada akhir periode, dapat dilihat bahwa saldo persediaan akhir per 31 Januari diperoleh dari sisa unit dikalikan dengan biaya rata-rata tertimbang terakhir. Dengan metode ini, nilai persediaan dan beban pokok penjualan menjadi lebih stabil karena fluktuasi harga dirata-ratakan. Lalu selanjutnya metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Dalam metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik, hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Jadi di slide ini kita akan kembali membahas tentang metode FIFO. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari persediaan sebanyak 1.000 unit dengan biaya Rp20.000 per unit dengan totalnya sebanyak Rp20 juta. Lalu pada tanggal 10 tercatat pembelian sebanyak 500 unit dengan biaya Rp22.400 per unit dengan total Rp11.200.000. Lalu di tanggal 30 Januari, tercatat pembelian sebanyak 600 unit dengan biaya sebesar Rp23.300 per unit dengan total Rp13.980.000. Jadi total unit yang tersedia untuk dijual selama bulan berjalan adalah sebanyak 2.100 unit dengan total Rp45.180.000. Penghitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari. Sebanyak 600 unit dengan biaya Rp23.300 per unit dengan total sebesar Rp13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari. Sebanyak 200 unit dengan biaya Rp22.400 per unit dengan total sebesar Rp4.480.000. Jadi pada persediaan tanggal 31 Januari, tercatat 800 unit dengan total sebesar Rp18.640.000. Beban pokok penjualan sebesar Rp26.720.000, seperti ditunjukkan berikut ini. Persediaan awal per 1 Januari sebesar Rp20 juta. Pembelian yang terdiri dari Rp11.200.000 dan Rp13.980.000, sehingga total pembelian sebesar Rp25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual selama bulan Januari sebesar Rp45.180.000. Persediaan akhir per 31 Januari sebesar Rp18.460.000. Beban pokok penjualan sebesar Rp26.720.000. Tampilan 6. Arus biaya FIFO.
Pada tampilan ini dijelaskan arus biaya persediaan dengan metode FIFO atau First In, First Out, yaitu metode yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli akan menjadi barang yang pertama kali dijual. Pada bagian kiri, ditunjukkan transaksi pembelian persediaan selama bulan Januari. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 1.000 unit dengan harga Rp20.000 per unit, sehingga total nilai pembelian adalah Rp20 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari, perusahaan kembali membeli persediaan sebanyak 500 unit dengan harga Rp22.400 per unit, dengan total nilai pembelian sebesar Rp11.200.000. Kemudian, pada tanggal 30 Januari, dilakukan pembelian lagi sebanyak 600 unit dengan harga Rp23.300 per unit, dengan total nilai sebesar Rp13.980.000. Seluruh pembelian tersebut membentuk barang tersedia untuk dijual dengan total nilai sebesar Rp45.180.000. Pada saat terjadi penjualan, perhitungan beban pokok penjualan dilakukan berdasarkan metode FIFO. Artinya, penjualan pertama akan mengambil persediaan dari pembelian yang paling awal. Sebanyak 1.000 unit pertama berasal dari pembelian tanggal 1 Januari dengan nilai Rp20 juta. Karena jumlah penjualan melebihi persediaan awal, maka sisanya diambil dari pembelian tanggal 10 Januari, yaitu sebanyak 300 unit dengan nilai Rp6.720.000. Dengan demikian, total beban pokok penjualan adalah sebesar Rp26.720.000. Pada bagian kanan bawah, ditunjukkan persediaan akhir yang berasal dari sisa persediaan pembelian berikutnya. Sisa persediaan tersebut terdiri dari 200 unit dari pembelian tanggal 10 Januari dengan nilai Rp4.480.000, serta 600 unit dari pembelian tanggal 30 Januari dengan nilai Rp13.980.000. Total persediaan akhir yang tersisa adalah sebesar Rp18.460.000. Selanjutnya, metode biaya rata-rata tertimbang digunakan untuk menentukan biaya unit persediaan. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara membagi total biaya unit yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Dalam perhitungan ini, digunakan data barang 127B. Biaya unit rata-rata tertimbang diperoleh dari total biaya unit yang tersedia untuk dijual sebesar Rp45.180.000, dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual sebanyak 2.100 unit. Dengan demikian, biaya rata-rata tertimbang adalah sebesar Rp21.510 per unit setelah dilakukan pembulatan. Adapun rincian biaya pada akhir tanggal 31 Januari adalah sebagai berikut. Persediaan awal pada tanggal 1 Januari sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, pembelian barang terdiri atas Rp11.200.000 dan Rp13.980.000, sehingga total pembelian berjumlah Rp25.180.000. Dengan demikian, biaya barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Januari adalah sebesar Rp45.180.000. Persediaan akhir pada tanggal 31 Januari tercatat sebesar Rp17.208.000. Sementara itu, beban pokok penjualan yang dihasilkan adalah sebesar Rp27.972.000. Selanjutnya, membandingkan metode biaya persediaan. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, dan juga persediaan akhir. Menggunakan sistem persediaan perpetual. Di sini ada laporan laba rugi parsial. Tercatat penjualan baik dengan metode FIFO maupun dengan metode biaya rata-rata tertimbang sebesar Rp39 juta. Beban pokok penjualan yang dihitung menggunakan metode FIFO adalah sebesar Rp26.720.000. Sedangkan beban pokok penjualan yang dihitung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang adalah sebesar Rp26.900.000. Selanjutnya, laba bruto yang diperoleh dengan menggunakan metode FIFO adalah sebesar Rp12.280.000. Sementara itu, laba bruto yang diperoleh dengan menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang adalah sebesar Rp12.100.000. Adapun persediaan akhir pada tanggal 31 Januari yang dihitung menggunakan metode FIFO adalah sebesar Rp18.460.000. Sedangkan persediaan akhir yang dihitung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang adalah sebesar Rp18.280.000. Pada slide ini, ditunjukkan pengaruh perubahan biaya atau harga terhadap laporan keuangan apabila perusahaan menggunakan metode persediaan FIFO dan rata-rata tertimbang, weighted average atau WA. Pertama, saat terjadi peningkatan biaya atau harga. Dengan metode FIFO, beban pokok penjualan cenderung lebih rendah karena barang yang dijual adalah barang dengan harga lama. Akibatnya,
laba bruto dan laba neto menjadi lebih tinggi, serta nilai persediaan akhir juga lebih tinggi karena masih mencerminkan harga terbaru. Sebaliknya, metode WA menghasilkan nilai yang lebih moderat karena biaya dirata-ratakan, sehingga beban pokok penjualan lebih tinggi dibanding FIFO, dan laba menjadi lebih rendah. Kedua, saat terjadi penurunan biaya atau harga. Pada kondisi ini, metode FIFO justru menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih tinggi, karena barang lama yang harganya lebih mahal dijual terlebih dahulu. Dampaknya, laba bruto dan laba neto menjadi lebih rendah, serta persediaan akhir bernilai lebih rendah. Sementara itu, metode WA kembali menunjukkan hasil yang lebih stabil karena pengaruh penurunan harga dirata-ratakan. Kesimpulannya, FIFO sangat sensitif terhadap perubahan harga, sehingga dapat membuat laba tampak lebih tinggi atau lebih rendah tergantung kondisi harga. Sedangkan metode WA menghasilkan angka yang lebih stabil dan tidak terlalu fluktuatif akibat perubahan harga. Selanjutnya kita akan membahas tentang melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut. Yang pertama, biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Lalu yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Selanjutnya penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah, lower of cost or market, LCM, digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto, net realizable value, dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan dengan cara mengurangi perkiraan harga jual dengan biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Selanjutnya kita diminta untuk asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal sebesar Rp1.000.000, lalu perkiraan harga jual sebesar Rp800.000, lalu yang terakhir perkiraan beban penjualan sebesar Rp150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah Rp650.000, dihitung dengan cara mengurangi perkiraan harga jual dengan perkiraan beban penjualan hingga diperolehlah nilai pasar sebesar Rp650.000. Jadi, persediaan akan dinilai sebesar Rp650.000, yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya yang sebesar Rp1.000.000 dan nilai pasarnya adalah Rp650.000. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya, harga pasar, dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Barang A sebanyak 100 unit memiliki harga pokok sebesar Rp5 juta. Harga pengganti barang tersebut adalah Rp4 juta. Taksiran harga jual barang A sebesar Rp6 juta, dengan biaya penjualan sebesar Rp500.000. Margin laba diperkirakan sebesar 10%. Untuk menentukan nilai persediaan yang seharusnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, digunakan pendekatan lower of cost or market, LCM. Batas atas dihitung dari harga jual dikurangi biaya penjualan, yaitu Rp6 juta dikurangi Rp500.000, sehingga diperoleh batas atas sebesar Rp5.500.000. Batas bawah dihitung dari batas atas dikurangi margin laba. Margin laba sebesar 10% dari Rp6 juta, yaitu Rp600.000. Dengan demikian, batas bawah adalah Rp5.500.000 dikurangi Rp600.000, sehingga diperoleh nilai Rp4.900.000. Harga pasar ditentukan sebesar Rp4.900.000, karena berada di antara batas atas dan batas bawah. Oleh karena itu, nilai persediaan berdasarkan metode lower of cost or market adalah sebesar Rp4.900.000. Selisih antara harga pokok persediaan sebesar Rp5 juta dan nilai persediaan menurut LCM sebesar Rp4.900.000 adalah Rp100.000 yang dicatat sebagai penyesuaian penurunan nilai persediaan. Penyesuaian tersebut dicatat sebagai kerugian atas penilaian persediaan dengan mengurangi akun persediaan. Selanjutnya kita akan membahas persediaan laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. Yang pertama, metode untuk menghitung biaya persediaan, FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. Lalu yang kedua, metode penilaian persediaan, biaya, atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah.
Di sini terdapat laporan posisi keuangan kedai kopi per 31 Desember 2016. Kas dan setara kas sebesar Rp235 juta. Investasi perdagangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan sebesar Rp420 juta. Ditambah dengan penyisihan penilaian untuk investasi perdagangan sebesar Rp45 juta, sehingga jumlah investasi perdagangan menjadi Rp465 juta. Piutang usaha sebesar Rp305 juta. Dikurangi penyisihan piutang usaha sebesar Rp12.300.000, sehingga jumlah piutang usaha bersih adalah Rp292.700.000. Persediaan dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya dengan metode FIFO atau nilai pasar, dengan nilai persediaan sebesar Rp120 juta. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Pada slide ini dijelaskan bagaimana kesalahan pencatatan persediaan, baik persediaan awal maupun persediaan akhir, dapat memengaruhi laporan laba rugi pada periode berjalan. Pertama, kesalahan pada persediaan awal. Jika persediaan awal kurang dicatat, maka beban pokok penjualan juga akan lebih rendah, sehingga laba bruto dan laba neto menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Sebaliknya, jika persediaan awal lebih dicatat, maka beban pokok penjualan menjadi lebih tinggi, sehingga laba bruto dan laba neto akan lebih rendah. Kedua, kesalahan pada persediaan akhir. Apabila persediaan akhir kurang dicatat, maka beban pokok penjualan menjadi lebih tinggi, yang menyebabkan laba bruto dan laba neto menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika persediaan akhir lebih dicatat, maka beban pokok penjualan akan lebih rendah, sehingga laba bruto dan laba neto menjadi lebih tinggi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan pencatatan persediaan sangat berpengaruh langsung terhadap beban pokok penjualan dan laba perusahaan. Oleh karena itu, ketelitian dalam pencatatan persediaan sangat penting agar laporan laba rugi mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi selama 2 tahun. Pada slide ini ditunjukkan pengaruh kesalahan pencatatan persediaan terhadap laporan laba rugi selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015 dan 2016 pada perusahaan Sinar Express. Pada tahun pertama, yaitu 2015, terjadi kesalahan dalam pencatatan persediaan akhir. Kesalahan ini menyebabkan beban pokok penjualan menjadi lebih besar dari yang seharusnya, sehingga laba bruto dan laba neto dilaporkan lebih rendah sebesar Rp10.000 dibandingkan dengan laba yang seharusnya dilaporkan. Selanjutnya, pada tahun 2016, kesalahan persediaan tersebut memberikan dampak yang berlawanan. Kesalahan yang sebelumnya menyebabkan laba lebih rendah, pada periode ini justru membuat laba dilaporkan lebih tinggi sebesar Rp10.000 dari laba yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan persediaan tidak memengaruhi total laba jika dilihat dalam jangka waktu 2 tahun, karena dampaknya saling mengimbangi. Dengan demikian, pengaruh akhirnya menjadi nol, meskipun pada masing-masing tahun terjadi salah saji dalam pelaporan laba. Kesimpulannya, walaupun kesalahan persediaan dapat menyebabkan laporan laba rugi per periode menjadi tidak akurat, dalam jangka panjang dampaknya akan saling meniadakan. Oleh karena itu, ketelitian dalam pencatatan persediaan tetap sangat penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Pada tampilan ini dijelaskan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan posisi keuangan pada periode berjalan. Apabila terjadi kesalahan persediaan akhir yang kurang dicatat, maka nilai persediaan dagang menjadi lebih kecil dari seharusnya. Kondisi ini menyebabkan aset lancar ikut tercatat lebih rendah, sehingga total aset perusahaan juga menjadi lebih kecil. Dampaknya, ekuitas pemilik atau modal akan terlihat lebih rendah. Sebaliknya, jika persediaan akhir dicatat lebih besar, maka persediaan dagang menjadi lebih tinggi. Hal ini membuat aset lancar meningkat, yang kemudian menyebabkan total aset dan ekuitas pemilik ikut meningkat. Dengan demikian, kesalahan dalam pencatatan persediaan akhir secara langsung memengaruhi posisi keuangan perusahaan pada periode berjalan. Selanjutnya analisis dan interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan. Mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif.
Perputaran persediaan diperoleh dari beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Sekarang kita akan membahas perputaran persediaan PT Matahari Department Store Tbk. Perputaran persediaan PT Matahari Department Store Tbk dihitung berdasarkan beban pokok penjualan dan persediaan rata-rata untuk tahun yang berakhir pada tahun 2016 dan 2015 dalam jutaan rupiah. Pada tahun 2016, beban pokok penjualan tercatat sebesar 3.685.279 juta rupiah. Persediaan awal tahun sebesar 1.007.811 juta rupiah. Sedangkan persediaan akhir tahun sebesar 995.276 juta rupiah. Dari data tersebut, persediaan rata-rata diperoleh sebesar 1.001.543,5 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan, perputaran persediaan pada tahun 2016 adalah 3,7. Sementara itu, pada tahun 2015, beban pokok penjualan sebesar 3.335.638 juta rupiah. Persediaan awal tahun tercatat sebesar 955.231 juta rupiah, dan persediaan akhir tahun sebesar 1.007.811 juta rupiah. Persediaan rata-rata pada tahun ini adalah 981.521 juta rupiah. Dengan demikian, perputaran persediaan pada tahun 2015 sebesar 3,4. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan PT Matahari Department Store Tbk pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, yang menunjukkan persediaan dikelola lebih efisien. Di sini terdapat perbandingan antara Matahari versus PT Bata Tbk. Perputaran persediaan Matahari sebesar 3,7, sedangkan Bata sebesar 1,9. Lalu jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari sebanyak 99,2 hari. Sedangkan Bata sebanyak 195,1 hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang memperkirakan biaya persediaan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode retail dan metode laba bruto. Sekarang kita akan membahas metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan terlebih dahulu. Metode persediaan retail diterapkan dengan cara berikut ini. Langkah pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya, at cost, dan pada harga retail. Langkah kedua, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah ketiga, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah keempat, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Pada slide ini dijelaskan cara menentukan nilai persediaan akhir menggunakan metode retail. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan retail yang memiliki banyak jenis barang dan kesulitan menentukan biaya per unit secara rinci. Langkah pertama, perusahaan menghitung barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual diperoleh dari penjumlahan persediaan awal per 1 Januari sebesar 36 juta rupiah pada harga retail dan pembelian selama bulan Januari sebesar 64 juta rupiah pada harga retail, sehingga total barang tersedia untuk dijual pada harga retail adalah 100 juta rupiah. Sedangkan pada harga biaya, total barang tersedia untuk dijual adalah 62 juta rupiah. Langkah kedua, perusahaan menghitung rasio biaya terhadap harga retail. Rasio ini diperoleh dengan membagi total biaya barang tersedia untuk dijual sebesar 62 juta rupiah dengan total harga retail sebesar 100 juta rupiah, sehingga diperoleh rasio sebesar 62%. Langkah ketiga, perusahaan menentukan persediaan akhir pada harga retail. Dari total barang tersedia untuk dijual pada harga retail sebesar 100 juta rupiah, dikurangi penjualan selama bulan Januari sebesar 70 juta rupiah, sehingga diperoleh persediaan akhir pada harga retail sebesar 30 juta rupiah. Langkah keempat, persediaan akhir pada harga retail tersebut dikonversikan ke harga biaya perkiraan dengan cara mengalihkan 30 juta rupiah dengan rasio 62%, sehingga nilai persediaan akhir pada harga biaya adalah sebesar 18.600.000 rupiah. Dengan demikian, melalui metode retail, perusahaan dapat memperkirakan nilai persediaan akhir secara lebih praktis dan efisien. Materi terakhir yang akan kita bahas ialah metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya, at cost. Langkah kedua, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah ketiga, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah keempat, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual.
Pada slide terakhir ini dijelaskan cara memperkirakan nilai persediaan akhir menggunakan metode laba bruto. Metode ini biasanya digunakan ketika perusahaan tidak dapat melakukan perhitungan fisik persediaan, misalnya karena kondisi darurat atau keterbatasan waktu. Langkah pertama, perusahaan menghitung barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual diperoleh dari persediaan awal per 1 Januari sebesar Rp57 juta, ditambah dengan pembelian selama bulan Januari sebesar Rp180 juta, sehingga total barang tersedia untuk dijual adalah Rp237 juta. Langkah kedua, perusahaan melihat penjualan selama bulan Januari sebesar Rp250 juta dan menentukan perkiraan laba bruto berdasarkan persentase laba bruto sebesar 30%. Dengan demikian, laba bruto diperkirakan sebesar Rp75 juta. Langkah ketiga, laba bruto tersebut dikurangkan dari penjualan, sehingga diperoleh perkiraan harga pokok penjualan sebesar Rp175 juta. Langkah keempat, untuk memperoleh perkiraan persediaan akhir per 31 Januari, harga pokok penjualan sebesar Rp175 juta dikurangkan dari total barang tersedia untuk dijual sebesar Rp237 juta, sehingga diperoleh nilai persediaan akhir sebesar Rp62 juta. Dengan demikian, metode laba bruto membantu perusahaan memperkirakan nilai persediaan akhir secara cepat, meskipun hasilnya bersifat perkiraan dan tidak seakurat perhitungan fisik persediaan. Nah, kita sudah membahas semua materi persediaan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi semua yang menonton.